Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YKTB Channel. Kali ini saya akan coba membahas bagaimana cara mengatur waktu kosong dan waktu kesanggupan guru pelajaran yang akan kita atur dalam mempergunakan timetable. Ya, dikarenakan ada beberapa guru yang memang kesanggupannya tidak bisa setiap hari berada di sekolah dikarenakan pada kondisi-kondisi tertentu harus mengajar di sekolah yang lain, dan ada juga beberapa mata pelajaran yang memang tidak memungkinkan pelaksanaannya pada situasi tertentu. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang baru hadir, kemarin kita sudah memberikan tutorial bagaimana cara memasukkan jadwal mata pelajaran dengan cepat, kemudian bagaimana cara memasukkan kelasnya juga dengan cepat, dan juga bagaimana memasukkan nama-nama guru ke dalam timetable dengan cepat. Ya, bagi yang terlewat silakan untuk bisa menyimak dan menonton video-video sebelumnya. Baik, kali ini bagaimana kita mengatur penjadwalan agar mengakomodir guru-guru yang memang mempunyai kesanggupannya terbatas ataupun untuk mata pelajaran yang memang harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Ya, seperti contoh ini misalkan kita klik nama guru. Nah, ini adalah nama-nama guru pengajar yang memang sudah masuk ke timetable. Biasanya kita siapkan dulu daftar kesanggupan guru untuk memfasilitasi dan mengakomodir kesanggupan guru. Ya, contohnya seperti di sini ada Pak Dani Priyandani. Ya, di sini diberikan tanda merah, artinya pada hari Senin Pak Dani Priyandani itu tidak bisa mengajar di sekolah, artinya dia mengajar di sekolah yang lain. Begitu juga Pak Yunarto hanya memberikan kesanggupan pada hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Ya, nah bagaimana cara mengaturnya? Ya, klik Pak Dani, ya, guru bersangkutan, dia hanya 6 jam. Ya, kemudian kita klik waktu kosong. Nah, di dalam kesanggupan Pak Dani pada hari Senin itu tidak bisa melaksanakan mengajar di sekolah. Artinya hari Senin ini kita harus tutup. Cara menutupnya adalah harus memberikan tanda silang warna merah ini. Caranya bisa diklik manual, ya, satu persatu, atau supaya langkah yang paling gampang adalah dengan cara klik harinya, hari Senin, ya, klik 2 kali, 3 kali, nah sampai seperti ini. Artinya ketika tanda silang seperti ini, ya, maka atas nama Dani Priyandani Eskom itu mengajar di sekolah yang lain. Ya, oke. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi kesanggupan misalkan Pak Yunarto, ya, dia sanggupnya hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat, berarti hari Selasa dan hari Kamis bisa kita tutup. Caranya adalah klik nama guru yang bersangkutan, kemudian waktu kosong. Ya, untuk pilihan hari Senin itu tidak bisa, kita bisa klik 3 kali sehingga semua silang dari jam pertama sampai jam 10, dan kemudian hari Kamis kita tutup, artinya hanya Senin, Rabu, Jumat, atau karena checklist ini saja yang memang disediakan sesuai dengan kesanggupan mengajarnya. Apabila sudah, klik OK. Ya. Nah, kemudian ada kasus yang lain. Misalkan di sini ada klik, ya, Pak Dadan misalkan, ya. Pak Dadan, ya, beliau hanya menyanggupi bahwasanya hanya mengajar untuk hari Rabu, misalkan, ya, untuk hari Rabu hanya mengajar sanggupnya di atas jam kelima. Artinya kita harus menutup jam pertama sampai jam keempat. Oke, diulang bahwasanya Pak Dadan ini pada hari Rabu hanya menyanggupi untuk mengajar di atas jam kelima. Artinya kita menutup pelajaran jam pertama, jam kedua, jam ketiga, atau jam keempat. Ya, oke, seperti itu. Klik OK.
Atau barangkali ya, seperti misalkan ini ada Supriyadi, karena kapasitasnya sebagai kesiswaan, beliau pagi-paginya jam pertama jam kedua tidak bisa ya, maksudnya tidak ada jamnya, kayak kita atur waktunya. Nah misalkan setiap jam pertama jam kedua itu beliau meminta jangan dipasang untuk mengajar, artinya kita harus menutup, memblok, memberikan tanda silang ya. Kita bisa memberikan tanda silang dengan cara klik ya satu persatu, atau supaya yang lebih cepat kita klik angkanya saja. Ini jam pertama ya, sama halnya seperti itu, sehingga nantinya jam pertama jam kedua Ade Supriyadi ini tidak diberikan jam pelajaran, mulainya tanda checklist ini. Oke, silahkan diatur nama-nama guru sesuai dengan waktu kosong atau waktu kesanggupan yang memang diberikan oleh guru. Ya, perlu diketahui bahwasanya guru diwajibkan mengajar selama 24 jam ya, mengajar 24 jam, tapi waktu kerja itu harus sampai dengan 38 jam. Nah kemudian kita juga bisa mengatur kelas ya, kita bisa mengatur kelas ya, mengatur waktu kosong kelas. Contohnya 10 BDP1, klik waktu kosong. Nah tanda checklist ini berarti kelas 10 BDP1 ya, BDP1 dari jam pertama sampai jam ke-10 Senin sampai Jumat full. Akan tetapi biasanya hari Jumat itu hanya sampai dengan jam ke-6 ya, jam ke-7 jam 8 kita tutup supaya menyediakan waktu untuk sholat Jumat. Maka langkahnya harus kita silang untuk memberi kesempatan melaksanakan sholat Jumat. Oke, apabila sudah oke. Nah untuk kelas-kelas yang lain tentunya memperoleh atau melakukan perlakuan yang sama ya. Caranya bisa klik satu-satu ya setiap kelas, atau cara yang mudah adalah dengan cara seperti ini. Kita klik kembali kelas 10 BDP1, kemudian klik waktu kosong. Di sini sudah tertutup jam ke-7 jam ke-8. Untuk memperlakukan ke semua kelas, kita tinggal klik setting semua, set semua, klik ya. Oke, sudah itu kita klik semua. Nah ini berarti pemberlakuan jam yang berada di 10 BDP1 waktu kosongnya akan diberlakukan ke semua kelas, baik kelas 10, 11 maupun kelas 12. Kemudian klik OK. Oke, maka sudah terlihat di sini ya, semuanya hari Jumatnya sudah berwarna merah, jam ke-7 jam ke-8. Nah kemudian kita balik lagi ke guru ya, balik lagi ke guru. Oke, klik misalkan salah satu, yang pertama ada Supriyadi, kita klik waktu kosong. Nah ya, kita sudah terlihat seperti ini. Ini adalah kesanggupan guru. Yang perlu diperhatikan adalah kesanggupan guru mengajar ya, jumlah jam yang checklist ini harus sama dengan atau minimal jumlahnya tidak boleh kurang ya dari total jam ya, dari total jam. Apabila kesanggupan guru kurang dari total jam, dari jumlah jam, maka dipastikan jadwalnya akan bentrok. Contoh misalkan di sini saya mengambil Nopi Lestari, jumlah jamnya 30 ya, kita klik Nopi Lestari ya. Oke, yang paling banyak Nopi Lestari, waktu kosongnya 30. Kalau kita jumlahkan dari Senin sampai dengan hari Jumat ya, kemudian ini jumlahnya adalah 50 ya, ada 50 jam, 110, ini Jumat 50 jam. Nah untuk Punopi itu kalau dia apabila menutup, oke misalkan seperti ini kesanggupannya Senin Selasanya tersedia
ini 10, ini 10 berarti 20 ya. Secara otomatis jadwalnya pasti tidak akan selesai ya, tidak akan bisa di generate atau ada yang bentrok karena kesanggupan Bu Novi hanya 20 jam sedangkan jumlah totalnya adalah 30 jam. Oke, kita atur juga bahwasannya hari Jumat jam ke 7 jam ke 8 kita berikan kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Kita berlakukan ke semua guru, kita setting semua, kemudian semua. Oke, maka semuanya hari Jumat itu sudah tertutup. Berikutnya itu adalah misalkan ada mata pelajaran ya, ada mata pelajaran tertentu yang memang mengharuskan pembelajarannya tidak dilaksanakan pada siang hari ya. Sebagai contoh misalkan pelajaran olahraga, kita klik waktu kosongnya pelajaran olahraga ya. Nah, guru olahraga ini meminta pelaksanaan olahraga itu dilaksanakan pagi hari ya, tidak lebih dari jam ke-6. Artinya kita harus menutup jam ke-7, ke-8, jam 9, ke jam 10 ya. Caranya sekali lagi, kita cara tutupnya bisa klik satu-satu ya, semua hari, atau langkah yang paling cepat adalah dengan cara klik angka 7-nya ya, sehingga menutup. Nah, kalau checklist otomatis nanti jam pelajaran olahraga tidak mungkin berada di jam ke-7, ke 8, jam 9 atau misalkan dari mulai sampai dengan jam ke-4. Jadi kegiatan olahraga maupun olahraga itu akan dilaksanakan pada jam pertama, kedua, ketiga, dan ke-4 ya. Oke, untuk tutorial kali ini bagaimana cara mengatur memasukkan waktu kosong atau waktu kesanggupan baik mata pelajaran, kemudian waktu pembelajaran untuk kelas, kemudian juga untuk melihat bagaimana menyesuaikan kesanggupan dari guru-guru mengajar, disesuaikan dengan permintaan dikarenakan alasan mengajar di sekolah yang lain. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video tutorial mengenai jadwal pembelajaran timetable selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.